Baru-baru ini Laravel banyak sekali memperbarui fiturnya, termasuk semalam pada jam 9 dia juga sudah memperbarui command line untuk Artisan Serve-nya. Dan Anda tahu jika Anda melakukan instalasi Breeze itu tidak lagi menggunakan Webpack ya. Mungkin semua sudah tahu, cuman saya lagi mengingatkan kepada Anda bahwa sekarang Laravel sudah menggunakan Vite, sudah diintegrasikan dengan Vite, tidak lagi menggunakan Laravel Mix by default. Baik, kita akan lakukan instalasi Laravel yang terlebih dahulu. Saya akan lakukan di sini Laravel New Project. Dan ada banyak sekali memang command line terbaru di Laravel 922 ini. Sebenarnya ini mulai dari 921, cuman di 921 dia belum mengeluarkan Artisan Serve, belum diperbarui tampilannya. Namun di 922 ini dia sudah perbarui untuk command line interface Artisan Serve-nya. Nah, sekarang coba kita cd into project dan saya akan langsung buat di sini PHP Artisan Migrate Fresh untuk memasukkannya ke dalam database. Dan jika Anda perhatikan behind the scene dia sudah terlihat bagus. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Hanya karena dulu ini tidak seperti ini, ya, tidak begitu jelas informasinya di sini. Nah, setelah itu Anda kalau misalnya ketik PHP Artisan About, ini new command dari 921 ya, sejak 921. Ada informasi-informasi yang diperlihatkan kepada kita. Jika Anda memang menggunakan Scott, maka dia akan tunjukkan di sini ada Scott, ada ini segala macamnya. Kira-kira seperti itu. Komen ini dulu tidak ada, namun sekarang sudah ada. Ada juga yang namanya PHP Artisan Model Show, yang mana ini akan kita masukkan nama model yang ingin kita lihat informasinya. Seperti misalnya relasi, seperti misalnya itu tabel-tabelnya. Jika misalnya kita enter, maka displaying model information require doctrine debol. Nah, jadi ketika Anda mendapat hal seperti ini, itu artinya dia ingin bahwa kita install doctrine debol. Sebelumnya ini tidak seperti ini. Dia bahkan error doctrine debol is required. Hanya seperti itu saja. Nah, sekarang dia memberitahu bahwa untuk melakukan hal ini kita perlu install yang namanya doctrine debol. Ketika misalnya kita tekan yes di sini, maka kita install dia. Maka setelah itu, sekarang kita bisa lakukan kembali PHP Artisan Model Show User. Kita enter, maka Anda akan melihat di sini bahwa atributnya ini, relationnya ini, dan juga di sini ada ditunjukkan bahwa nama tabelnya adalah users dan database-nya itu menggunakan MySQL. Nah, jadi gunanya apa? Nah, Anda tahu ketika kita sudah selesai membuat project itu kan yang namanya migration biasanya kita dump atau prune. Dan kita ketika ingin melihat informasi tentang model tersebut harusnya tidak akan bisa lagi ke migration karena migration sudah di prune ya kan. Nah, oleh karena itu jadi tanpa kita harus pergi ke halaman migrationnya, kita sudah bisa melihat informasi apa saja yang kita dapatkan di sini. Saya menemukan ini sangat penting hanya karena sewaktu kita ada penambahan kolom di satu table, kita biasanya kan pergi ke migration. Ketika migration sudah tidak ada, yang kita lakukan adalah membuka database graphic user interface-nya. Dan jika misalnya Anda merasa itu sangat lama, memang karena kita harus memperlihatkan lagi kolomnya satu persatu. Dengan PHP Artisan Model Show ini, contoh kita ingin menambah kolom apa, about gitu, tapi di bawah mana atau sesudah kolom apa gitu. Nah, kita tinggal lihat aja di sini. Kira-kira seperti itu. Tidak cukup di situ, ada juga yang namanya Vin. Ya, Vin ini sebenarnya tidak include by default di 920. Namun di 921 dia langsung include yang namanya Laravel Vin ini di project Laravel yang baru ini. Sehingga ketika kita jalankan vendor bin pin, kita misalnya enter, maka jika Anda lihat dia sudah memperbaiki sebanyak 53 file. Jadi sebenarnya ini behind the scene-nya masih menggunakan yang namanya PHP CS Fixer. Jadi ketika Anda tahu bahwa dia mempunyai beberapa preset, cuman sebelum itu kita akan lihat dulu apa yang bisa kita lakukan. Di sini ketika Anda buat -p, maka dia akan langsung menunjukkan apa-apa saja line yang buruk. Cuman ketika kita tidak mempunyainya, harusnya dia tidak akan memunculkan. Coba saya copy dan kita paste di sini. Nah, jika Anda perhatikan dia tidak ada. Coba dulu kita rubah beberapa yang harusnya kita bisa tunjukkan bahwa sebenarnya ini gagal gitu. Coba kita lihat pada user.php dan coba dulu ini kita majukan dua seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan vendor bin pin -p, maka jika Anda perhatikan dia akan langsung menunjukkan bahwa ini salah gitu. Maka jika misalnya kita kembali, dia sudah diperbaiki. Nah, bagaimana misalnya jika kita ingin hanya melihat apa-apa saja yang error ya? Itu Anda bisa lakukan dengan cara Vin, kita buat di sini test. Maka jika Anda perhatikan bahwa dibilangnya di sini
Untuk up model user itu fail, namun dia tidak akan merubahnya. Ketika Anda ingin merubahnya, Anda tinggal jalankan Win saja cukup seperti ini. Nah, untuk presetnya di sini dia akan tunjukkan by default dia akan menunjukkan PSR 12 harusnya ya. Cuman Anda bisa konfigurasi dengan menggunakan Laravel. Seperti ini juga bisa. Jadi dia akan melihat pada VinJSON. Jika misalnya VinJSON ada presetnya apa, maka dia akan jalankan dari VinJSON tersebut. Namun jika misalnya tidak ada, Anda bisa tetap menggunakan yang default atau membuat flag Laravelnya. Contohnya seperti ini. Ketika Anda buat di sini di sini sebenarnya jika Anda tidak tahu, saya sudah membuat alias untuk Vin sendiri sehingga dia langsung vendor Vin. Seperti ketika misalnya saya buat di sini V, maka dia akan langsung bisa. Nah, Vin kita buat di sini itu untuk presetnya apa? Nah, jika Anda ingin memasukkan presetnya, Anda bisa masukkan itu dengan cara dash preset. Jadi seperti ini kira-kira. Preset Laravel misalnya. Nah, dia fast. Ketika misalnya dengan PSR 12 bisa juga Anda bisa di sini PSR 12 seperti itu. Maka dia akan format menjadi PSR 12. Namun jika misalnya Anda sudah mempunyai configuration default seperti membuat Win.json-nya, maka itu kan sudah bisa sih. Jadi Anda juga bisa membuat rule-rule yang Anda inginkan di sini seperti simplify, null return true atau brace false. Nah, ini bisa Anda konfigurasi dan itu semua Anda bisa lihat konfigurasinya tepat pada PHP Pixar. Jadi sebenarnya kan untuk pin ini sebenarnya kan kalau di JavaScript namanya lint, kalau di PHP ya PHP lint sebenarnya, makanya pin namanya. Nah, jika Anda pernah tahu ada PES, ya itu PHP test sebenarnya. Ya, itulah singkatan dibuat Nuno Maduro, itu dia yang pembuat Laravel pin tersebut. Nah, jika Anda ingin melihat beberapa konfigurasinya, Anda bisa lihat di sini. Kemudian Anda tinggal buat di sini untuk rule-nya bagaimana. Oke, dan sekarang harusnya jika Anda tahu ketika Anda lakukan npm run dep, sekarang ini with command not found katanya. Oke, kita install dulu yang pertama itu Breeze biar supaya Anda melihat di sini bahwa Laravel sekarang tidak berintegrasi lagi dengan yang namanya Laravel Mix melainkan itu Vue.js. Maka di sini kita akan lakukan instalasi Laravel Breeze. Dan sekarang kita akan langsung artisan install, kita akan buat di sini Vue misalnya. Kita enter. Harusnya Breeze install dulu. Breeze install, kita buat di sini Vue. Kemudian dia akan langsung mengintegrasikan Inertia.js dengan Vue. Jadi ketika Anda install dengan React, maka dia akan mengintegrasikan dengan React. Nah, setelah selesai, silahkan execute command npm install and npm run dep. Maka sekarang bisa kita lakukan. Perhatikan, ini sudah berubah tampilannya. Kalau Anda menggunakan Laravel Mix, outputnya tidak akan seperti ini. Tapi jika Anda menggunakan Vue, ya tampilannya akan seperti ini. Jangan sampai tertipu Anda pengen membuka ini, tapi sebenarnya itu gagal. Hanya karena di sini dia hanya menunjukkan bagaimana cara membuka project ini. Nah, untuk tutorial ini karena saya menganggap general di sini, jadi kita akan bermain dengan artisan saja. Artisan serve, kita enter. Dan sekarang kita kunjungi serve yang ini. Dan perhatikan, ketika Anda tidak menjalankan yang namanya npm run dep, maka dia akan error otomatis di sini. Oh iya, saya lupa bahwa artisan serve juga didesain ulang oleh Laravel, yaitu ya kurang lebih seperti inilah. Nah, sekarang Anda akan melihat error di sini bahwa ketika kita tidak melakukan run dep, maka dia akan error. Oleh karena itu, setiap kita ingin melihat project kita harus run dep dulu sebelum kita mendevelopnya. Refresh, maka sekarang harusnya errornya sudah akan hilang. Baik, sekarang kita pergi ke register. Saya akan kembali ke sini, saya akan pergi ke login, saya akan pergi ke forget password dan perhatikan tampilan pada artisan serve-nya itu sudah berubah dan dia sudah menunjukkan di sini berapa lama kita untuk load yang pertama kali dan yang kemudian yang seterusnya lah. Dia tunjukkan di sini dan tampilannya jauh lebih bagus daripada sebelumnya ya. Kalau sebelumnya Anda tidak akan melihat tampilan yang seperti ini, namun sekarang sudah. Saya dengar Laravel juga mau update tentang CLI UI untuk yang namanya Tinker-nya. Jadi ketika Anda melihat sekarang Tinker itu tidak begitu mantap ya, nanti akan dimantapkan oleh Nuno Maduro lagi. Memang luar biasa dia. Jadi ketika Anda ingin build, sekarang Anda bisa lakukan npm run build. Enter. Maka jika Anda perhatikan dia akan build di sini dan refresh di browser dan tidak cukup di situ. Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa tidak ada lagi di app.blade.php yang namanya mix untuk pergi ke halaman asetnya atau publiknya. Di sini sudah menggunakan Vue.js dia. Ada Vue directive untuk langsung pergi ke app.js. Pertanyaannya adalah di mana itu CSS-nya. Jadi ketika Anda menggunakan Vue ini sebaiknya kalau kita menggunakan
Vue ataupun React itu lebih baik langsung dimasukkan di JavaScript-nya. Jadi jika kita perhatikan pada JS, di sini ada app.js, dia langsung akan memasukkan di sini import CSS, app CSS yang harusnya dia akan sudah membawa Tailwind by default. Sehingga jika Anda sudah mempunyai existing project, yang itu harusnya Anda generate yang namanya post-config.js karena dia sudah berubah. Kemudian untuk guide-nya saya sudah menulis di blog Parsinta untuk vid ini ya. Kalau Anda menggunakan SSR, dia akan langsung masuk nanti ke dalam folder Bootstrap ini, bukan ke storage. Karena pertama kali keluar ini masuk ke storage, namun sekarang sudah masuk ke Bootstrap ini dia. Makanya jika misalnya kita perhatikan pada git ignore, ya, dia tidak ignore di sini Bootstrapnya. Tapi ketika kita buat tadi flagnya SSR, ketika waktu instalasinya seperti mana tadi ya? Nah ini kita kan bisa buat SSR di sini. Jadi kita misalnya buat, maka dia akan langsung tambahi satu line di git ignore ini, itulah bootstrap /SSR. Kira-kira seperti itulah. Itu saja sih untuk video ini. Jadi jangan lupa ada beberapa yang baru di sini. PHP Artisan Model Show. Nama modelnya bisa Anda enter. Kemudian ada PHP Artisan About yang itu menunjukkan informasi-informasi tentang apa yang Anda pakai saat ini. Driver apa, cache-nya apa, kemudian environment lainnya seperti namanya, versionnya dan segala macamnya lah bisa tunjukkan di sini. Komposer berapa yang Anda pakai, PHP berapa yang Anda pakai, environmentnya apa, itu lokal atau production, dia akan tunjukkan semua di sini. Jadi kurang lebih banyak sekali komen akan dibuat Laravel dalam bulan ini mungkin ya, karena Tinker saya dengar juga mau diperbarui. Jadi ingat ketika Anda ingin develop, Anda bisa npm run build. Ketika Anda ingin bukan build tapi dep, ketika Anda ingin build maka Anda bisa buat build ketika Anda di production. Kurang lebih seperti itu. Alright, thank you for watching. I see you in the next one.